Tumbal Pesugihan Ibu, part 41-43. Aku sedang menunggu di ruang tunggu bersama Pak Haji Rosadi. Jantungku berdebar-debar, aku sangat mengkhawatirkan keadaan ibuku sekarang. Pak, apakah ibuku sudah gila? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Secara penglihatan Bapak, ibumu sedikit ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh ibumu. Mungkin hal ini bisa membuat ibumu gila. Dan menurut Bapak, para dokter tidak akan bisa menyembuhkan ibumu. Kenapa begitu, Pak? Maksud Bapak ibuku akan terus seperti ini? Sebelum Pak Haji menjawab pertanyaanku ini, tiba-tiba petugas yang menangani ibuku datang dan memotong pembicaraan kami. Dek, ibumu akan ditahan karena memang sudah terbukti menjadi tersangka pembunuhan bapakmu, ucap salah satu pihak penyelidik. Ditahan, dipenjara? Mana bisa, Pak? Ibuku tengah sakit dan Bapak tidak bisa menahannya seperti ini. Aku setengah merintih memohon agar ibuku tak ditahan. Tidak bisa, ini sudah menjadi sanksi untuk ibumu. Pak Haji Rosadi mengelus pelan punggungku. Mataku berkaca-kaca menatap Pak Haji Rosadi. Pak, ibuku jahat sekali, bisikku pada telinganya. SSTT, nanti kamu tinggal dengan Bapak saja untuk sementara waktu, ucapnya padaku. Aku hanya mengangguk lalu pergi menjenguk ibuku yang masih berbaring di ruangan. Bu, Adrian pulang dulu ya, ucapku lirih, namun ia masih bisa mendengar ucapanku. Mau kemana? Ibu sendirian? Ibu tidak mau? Ibu yang sebelumnya tampak tenang seketika memberontak dan menarik tanganku. Bu, sudah jangan kasar seperti itu. Ibu perlu dirawat dulu sampai pulih dan baru bisa ditahan, ucap salah satu suster yang menjaga ibuku. Nak, cepat pergi saja. Saya pikir ibumu sudah tak bisa bertahan lama lagi, imbuhnya lagi. Tak berpikir lama, aku lantas meninggalkan tempat ini bersama Pak Haji Rosadi. Namun aku masih sangat bingung dengan perkataan suster lagi. Apa mungkin ibuku akan meninggal dalam waktu dekat ini? Suasana tengah malam di rumah Pak Haji Rosadi. Minum tehnya, Nak, perintah istri dari Pak Haji Rosadi. Aku mengangguk lalu meminumnya perlahan. Kamu tidur di sini dulu ya. Besok baru kita jenguk ibumu lagi, ucap Pak Haji Rosadi yang tengah mengenakan sarung kotak-kotak warna coklat. Iya, Pak, jawabku sedikit lesu. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan siapa dalang sebenarnya? Pembicaraan semakin serius. Aku yakin Pak Haji Rosadi akan membahas tentang pesugihan ibuku. Iya, Pak, ini berawal dari Bu Puji. Aku tahu dia pergi menghilang agar tak menjadi sasaran kalau memang pesugihannya sudah terbongkar, timpalku. Nah itu, sayangnya ibumu memang bodoh. Harusnya dia tak membunuh bapakmu dan menjadi tumbal juga. Alisku menyerit, tak mengerti mengapa Pak Haji berkata demikian. Maksud Bapak bagaimana? Semenjak bapakmu meninggal, jin yang bekerja sama dengan ibumu selalu menginginkan berhubungan badan, namun ibumu selalu menolak. Mataku mendelik mendengar ungkapan dari Pak Haji Rosadi. Dia sudah diiming-imingi uang dan perhiasan yang banyak setelah menumbalkan nyawa bapakmu. Dan akhirnya jin ini bisa dengan bebas meminta berhubungan badan dengan ibumu, ungkapnya dengan tampak serius. Bapak yakin? Apakah ada raut wajah berbohong atau tidak yakin di wajah Bapak? Ia menunjukkan diri bahwa tak ada kebohongan di perkataannya tadi. Aku menelan ludah perlahan. Karena jin ini sudah murka, dia mungkin bisa tega mengambil nyawa ibumu sesuka hati. Tapi Pak, ada apa lagi? Mengapa jin itu tidak menyerangku? Harusnya semua terlibat, Pak, tanyaku dengan amat serius. Tidak semua manusia bisa digoda oleh sebangsa jin ini. Kamu termasuk manusia istimewa, maka bersyukurlah. Aku menghembuskan nafas pelan.
dengan rasa terkejut mendengar perkataan beliau. Intinya ibumu tak bisa bertahan lama lagi. Bapak tahu tidak keberadaan Bu Puji? Ia menggeleng, tidak tahu. Kemungkinan dia masih menjalankan ritual ini karena kekuatan dia memang sudah cukup kuat. Tiba-tiba, tok tok tok, Pak ada tamu, ucapku. Jangan dibuka, dia bukan manusia. Seketika aku terdiam tak berkata apapun sebelum Pak Haji Rosadi memulai pembicaraan. Tampaknya pembicaraan tadi mengundang hal aneh, sehingga Hawa menjadi tak nyaman dan sedikit dingin. Dia tidak nyaman dengan obrolan kita tadi, tapi tidak apa-apa, dia tidak akan menyerang. Aku baru mengingat, rumah Pak Haji Rosadi berdekatan dengan rumah lamaku, kemungkinan jin ini bersemayam di sana. Kita lanjut saja pembicaraan tadi. Tapi Pak, sudah tidak apa-apa, dia hanya mengganggu, tak akan menyerang kita. Aku hanya bisa mengangguk. Asih di mana? Asih, dia adikku, tumbal pertama ibuku. Asih dibuang Pak, jawabku lirih. Dibuang di sungai besar di kaki hutan seberang sana? Aku hanya mengangguk walaupun sedikit tak tahu menahu tentang sungai itu. Ibu juga mengubur Asih dengan tak wajar Pak, ungkapku. Mengubur di mana? Di halaman belakang rumah Pak. Sampai bau busuk selalu menusuk hidungku. Ini sudah kejam Adrian, kenapa kamu tidak memberitahu Bapak dari dulu, timpalnya. Adrian takut Pak, ibu selalu kasar. Ia menghembuskan nafas pelan dengan menepuk pundakku. Plus, kita tinggal menghitung hari, dan ibumu akan binasa. Adrian, ayo bangun. Bapak dapat telepon kalau ibumu kritis, detak jantungnya tak bisa ditemukan. Aku tersentak, mataku berusaha kubuka. Ada apa Pak? Ini masih pagi sekali, ucapku dengan menguap. Ibumu kira pergi sekarang, ayo cepat. Pak Haji menarik paksa tanganku. Bentar Pak, aku cuci muka dulu. Suasana di rumah sakit yang menangani ibuku ternyata telah dipindah rumah sakit. Pak, ibuku kenapa? Tanyaku dengan amat penasaran. Bapak ditelepon dari pihak rumah sakit kalau detak jantung ibumu tak ditemukan. Makanya, Bapak buru-buru bawa kamu, ungkapnya. Tampaknya Pak Haji Rosadi sangat takut sekali jika aku tak bisa melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Kami terus menunggu dokter yang sedang menangani ibuku. Namun ini sudah menjelang siang, harusnya ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit. Pak, ini sudah siang, mengapa mereka terus menangani ibuku? Harusnya salah satu dari mereka memberitahuku di luar. Sabar dulu, aku menghembuskan nafas kasar. Namun dari seberang tampak seorang wanita berbaju serba hitam dengan hijab panjang yang mengingat lehernya, namun dibarengi dengan rombongan lainnya juga berbaju hitam pula, tapi di antara mereka semua berjenis kelamin pria. Pak, mereka siapa? Aku menoleh persis ke arah Pak Haji Rosadi, namun mereka tampak terus berjalan menghampiri kami. Kamu melihatnya, mereka sekte yang telah membantu ibumu dalam kasus pesugihannya, dan merekalah yang mengetuk pintu semalam. Jangan terus menatap mereka, mereka hanya ingin melihat ibumu saja. Aku merasa takut, namun raut wajah mereka memang sangat dingin. Dan ada satu wajah yang tak asing bagiku. Iya, Bu Puji ada di antara mereka. Pak, itu Bu Puji. Sambil tak sengaja kuacungkan jari telunjukku. Jangan menunjuk seperti itu artinya Puji memang sudah masuk dalam sekte itu, ucap Pak Haji Rosadi. Pak, mereka melihat kita, bisikku padanya. Ia mengangguk, iya, namun mereka hanya terfokus pada ibumu saja. Jantungku tak karuan sekali semenjak sekte ini terus berdiri di depan pintu ruangan ibuku. Kapan mereka akan pergi Pak? Aku tidak nyaman, bisikku lagi. Berkali-kali aku menelan ludah dengan kasar, rasanya haus sekali dan panas.
Panas Pak, bisikku kembali. Tahan dulu, mereka akan pergi sebentar lagi, timpalnya. Kamu anak dari Ibu Sania? Dokter perempuan dengan hijab putih membalut rambutnya. Iya Bu, gimana kondisi ibu saya? Tanyaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tak yakin jika ibuku memang bisa diselamatkan kembali. Maaf ibumu sudah tiada, kami tidak bisa menemukan detak jantungnya lagi. Dek, detak jantungku serasa hilang. Bagaimana bisa dok? Bukankah ibuku hanya mengalami gangguan jiwanya? Tanyaku tak terima dengan pernyataan dokter ini. Iya betul, namun ibumu terus memberontak meminta pulang. Akhirnya dia kena serangan jantung tiba-tiba lalu dibawa ke rumah sakit ini, ungkapnya. Aku menoleh ke arah Pak Haji Rosadi, mataku tak bisa kubendung kembali. Aku memeluknya dan menjerit, Bapak, aku tidak punya siapa-siapa lagi Pak, tangisku pecah. Kamu punya bapak, Adrian jangan khawatir. Bapak bukan bapakku, aku terus menangis terseduh-seduh di dalam pelukannya. Pak, tolong jangan biarkan Adrian menangis hingga berteriak seperti ini. Nanti pasien lain merasa terganggu, ucap dokter ini. Akhirnya aku berhenti menangis dan mulai duduk lalu. Pak, ayo kita lihat ibuku. Kami berdua masuk ke dalam ruangan, tapi anehnya kain penutupnya berwarna hitam. Pak, kenapa kain penutupnya berwarna hitam? Bukannya pada umumnya berwarna putih? Aku menatap kain ini dengan keraguan. Ada apa? Ini kain putih nak. Kenapa kamu bilang ini warna hitam? Ucap salah satu suster yang di dalam ruangan. Seketika aku mengedipkan mataku, ternyata benar kainnya berwarna putih. Kami akan urus semuanya, kalian hanya membawa pulang lalu memakamkan saja. Karena kami pihak rumah sakit tahu, kalau kamu hanya tinggal sendirian, ucap suster ini. Iya sus, terima kasih, jawabku. Kubuka kain penutup ini dan terus mencium kening ibuku. Ibu, semoga Tuhan mengampunimu, bisikku pada kedua telinganya, walaupun ia sudah tiada. Adrian, kita keluar dulu. Biarkan pihak rumah sakit mengurusnya. Aku mengangguk lalu mengikuti langkah Pak Haji Rosadi dari belakang. Namun dari belakang tanganku ditarik oleh seseorang. Argah, Pak Haji dengan sigap menarik tangan sebelahku. Ternyata yang menarik adalah salah satu anggota sekte ini. Mau apa kamu? Pak Haji Rosadi nampak murka melihat kedatangan mereka. Kami hanya ingin memastikan bahwa Sania sudah binasa. Iya, memang dia sudah mati. Mau apa kalian? Bentak Pak Haji Rosadi pada salah satu sekte ini. Kami hanya ingin memberi penghormatan terakhir kami. Biarkan kami mengikuti kalian sampai penguburan berakhir. Terserah kalian. Pak Haji Rosadi menarik tanganku dengan amat kuat. Pak, pelan-pelan. Tiba-tiba Pak Haji menghentikan langkah kakinya. Kita pulang sekarang, Bapak akan mengurus tempat penguburan ibumu. Aku menelan ludah kasar. Ibuku bagaimana Pak? Dia akan diantar oleh pihak rumah sakit. Bapak sudah sangat murka kepada sekte itu. Berani sekali memegang tanganmu seperti itu. Baru kali ini, melihat Pak Haji Rosadi nampak murka. Makhluk seperti itu harusnya binasa juga. Namun mereka hanya ingin memberi penghormatan terakhir untuk ibumu, jadi Bapak tidak bisa mengusir mereka, imbuhnya lagi. Aku hanya mengangguk walaupun sebenarnya aku tak begitu tahu menahu tentang hal itu. Jenazah ibuku langsung tiba di tempat penguburan. Hanya ada aku dan Pak Haji Rosadi di sini serta sekte berbaju hitam itu. Tak ada tetangga ataupun orang lainnya. Ini hanya kalian berdua, ucap salah satu petugas dinas rumah sakit. Aku mengangguk. Sekte berbaju hitam ini mengelilingi pusara pemakaman ibuku dengan menunduk ke bawah. Para petugas, Pak Haji Rosadi dan aku yang mengubur ibuku.
Prosesi berjalan dengan sangat hikmat walaupun hanya beberapa orang saja. Setelah prosesi selesai, memang benar sekte ini langsung pergi entah kemana. "Pak, sekte itu akan mengganggu lagi?" tanyaku padanya. "Tidak, ini sudah terakhir. Ayo cepat pulang, Bapak ada sesuatu yang perlu dibicarakan." Sesampainya, "Bapak mau bicara apa?" tanyaku. "Nanti kita pergi ke sungai seberang untuk mencari jasad adikmu, Asih, yang sudah dibuang." Kedua alisku menyerit. "Bapak tahu kalau Asih di situ?" "Kamu jangan banyak bertanya, nanti kamu temankan Bapak saja." Entah mengapa Pak Haji Rosadi memilih malam hari untuk mencari jasad Asih, adikku. Suasana dingin, kami hanya berjalan kaki untuk sampai ke sungai seberang. Aku mengikutinya dengan langkah sedikit tergesa-gesa. Tasbih yang selalu ia kenakan tak lupa ada di jari jemari Pak Haji. Burung gagak sesekali mengikuti dari arah belakang, serta hembusan angin yang tiada hentinya. Tak ada penerangan selain senter milik kami. "Jangan berbicara sebelum kita pulang dari ini," bisik Pak Haji Rosadi padaku. Aku hanya mengangguk walaupun aku tak berani untuk melewati jalanan seperti ini. Sepertinya jalanan ini tak pernah diinjak oleh kaki manusia, terbukti sekali rerumputan menjulang tinggi, serta pohon-pohon berakar besar di sisi kanan dan kiri. Ternyata tak butuh lama untuk menyusuri jalanan ini, akhirnya kita sampai di tepi sungai. Pak Haji Rosadi tampak bertapa dengan memejamkan matanya. Aku hanya bisa duduk di belakangnya tanpa menoleh kemanapun. Entah apa yang Pak Haji Rosadi baca dalam hatinya, namun sungai yang sebelumnya tenang kini gelombang sungainya mulai berjalan. "Ada apa ini?" dalam batinku. Ada sesuatu yang hanyut lalu berhenti tepat di depan Pak Haji Rosadi. "Karung, isi apa ini?" batinku. Pak Haji Rosadi bangkit lalu mengambil karung yang entah apa isinya. Perlahan tapi pasti, Pak Haji akhirnya membuka. Betapa terkejutnya, ternyata ini jasad Asih yang masih utuh, walaupun sudah sedikit membusuk. "Pak, ini SSTTT." Tak butuh waktu lama akhirnya kami membawa pulang, tapi bukan membawa ke rumah melainkan langsung kami kuburkan. "Pak, ini Asih Pak, ini Asih." Aku yang tak percaya, ternyata jasadnya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun telah meninggal. "Iya, ini Asih, dan semuanya sudah lengkap bukan? Tapi Pak, boleh tidak semua adik-adikku dikuburkan dalam satu liang lahat?" "Boleh, mengapa tidak? Bapak pikir semua meninggal di hari yang sama, yaitu Selasa Kliwon. Hanya ibumu saja yang sedikit berbeda. Ibumu meninggal di malam Selasa Kliwon." Aku menelan ludah dengan kasar. Setelah meninggal hari Selasa Kliwon, menurutku hari itu sangat sakral. Adik-adikku serta bapakku dikubur dalam satu liang lahat, hanya ibuku saja yang berbeda. "Pak, apakah aku bisa menjadi korban tumbal ibuku?" "Tidak Adrian, semuanya sudah putus. Karena ibumu sudah meninggal, sebenarnya dia bukan meninggal, namun ini sudah menjadi konsekuensi di saat ibumu tak mematuhi aturan dari jin tersebut. Kamu jangan khawatir, nanti kamu tinggal dengan Bapak. Kita pelajari agama. Rumah kamu, biar Bapak jual aja. Nanti uangnya untuk kamu. Doakan semua anggota keluargamu. Semoga Tuhan mengampuni mereka, dan teruntuk adik-adikmu dan bapakmu, semoga mereka ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini untuk pelajaran untukmu. Kalau pesugihan itu hanya tipu daya syaitan, kita ingin uang, maka kita harus bekerja dengan cara halal, jangan cara seperti ini. Toh kita juga akan mati, tidak akan hidup abadi di dunia, bukan?" Aku hanya mengangguk tanda mengerti apa yang telah Pak Haji Rosadi ucapkan. Aku dan Pak Haji Rosadi akhirnya pulang. Selasa Kliwon selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu hal besar dalam hidupku.
Ibuku sebenarnya baik, hanya tipu daya syaitan saja yang membuat iman dia semakin melemah dan merelakan nyawa keluarganya untuk harta semata. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.